Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kembali kita bertemu pada hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia. KD yang akan kita bahas adalah mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Sementara KD 4.6-nya adalah menyaji hasil identifikasi tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Sementara tujuan pembelajaran yang ingin kita capai setelah kegiatan pembelajaran ini diharapkan antum semua dapat memahami makna persatuan dan kesatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Sekarang kita akan lihat materinya. Nah, pertama adalah makna, hakikat, dan persatuan dan kesatuan. Nah, kenapa kita perlu bersatu? Karena pada intinya persatuan itu adalah memperkokoh, memperkuat yang tadinya bercerai-berai menjadi bersatu di bawah NKRI. Di mana persatuan itu sangat perlu diadakan bagi kita karena kita ini adalah hidup di negara yang multi-culture, etnis, keyakinan yang berbeda, terus budaya yang berbeda atau culture, bahasa yang berbeda atau language kita berbeda, suku atau etnis kita yang berbeda, dan masih banyak lagi yang berbeda. Namun perbedaan itu tidak membuat kita berpecah belah, tetapi justru perbedaan itu akan memperkuat jiwa nasionalisme kita. Kita lihat di gambar inilah mencerminkan perbedaan-perbedaan yang ada di dalam negara kita, mulai dari agamanya, mulai dari budayanya dan lain sebagainya. Persatuan bangsa merupakan syarat mutlak bagi kejayaan Indonesia. Jadi mutlak itu dibutuhkan persatuan. Jika masyarakatnya tidak bersatu dan selalu memprioritaskan diri sendiri atau egosentrisnya, maka cita-cita Indonesia yang terdapat dalam sila ketiga hanya akan menjadi mimpi yang tidak akan pernah terwujud. Mana sila ketiga itu? Yaitu persatuan Indonesia. Nah, kita harus mampu menghidupkan kembali semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda, tetapi tetap tujuan kita, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia, tercapainya suatu masyarakat yang adil dan makmur atau yang disebut dengan masyarakat madani. Yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Keragaman harus membentuk masyarakat Indonesia yang memiliki toleransi dan rasa saling menghargai untuk menjaga perbedaan tersebut. Nah, perbedaan-perbedaan yang ada di tengah kita, baik perbedaan keyakinan, perbedaan budaya, perbedaan bahasa, perbedaan etnis, ya, maka kita harus menjunjung yang namanya toleransi dan rasa menghargai untuk menjaga perbedaan tersebut. Kalau toleransi itu hilang, maka hilang juga yang namanya persatuan. Kuncinya terdapat persatuan bangsa Indonesia di dalam keberagaman atau multicultural tadi. Nah, persatuan secara sederhana berarti gabungan dari beberapa bagian menjadi sesuatu yang utuh. Jadi ada beberapa yang terpisah-pisah, digabungkan menjadi sesuatu yang utuh. Atau dengan kata lain, persatuan itu berkonotasi disatukannya bermacam-macam corak yang beragam ke dalam suatu kebulatan yang utuh, yaitu NKRI. Keberagaman itu disatukan. Yang disatukan apanya? Wadahnya yang disatukan, tempatnya yaitu NKRI. Yang dimaksud dengan konsep bangsa dalam substansi ini adalah bangsa Indonesia, yaitu bangsa yang menghuni wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Dengan demikian, persatuan bangsa mengandung pengertian
persatuan bangsa yang menghuni wilayah Nusantara atau bersatunya berbagai bangsa dengan yang memiliki perbedaan suku, bahasa, maupun adat istiadat yang mendiami wilayah Indonesia menjadi satu kebulatan utuh dan serasi. Perbedaan bahasa, perbedaan budaya, perbedaan etnis, suku, agama atau keyakinan itu tetap dijunjung tinggi. Nah, ketika kita menjunjung tinggi perbedaan itu, maka akan tercapai sebuah kebulatan yang utuh dan serasi. Tidak ada di antara kita berbeda itu saling menghina, saling mencaci, tetapi saling bahu-membahu untuk menuju negara yang utuh, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, persatuan dan kesatuan dalam sejarah. Kita tahu bahwa pada tanggal 20 Mei 1908 dibentuk Budi Utomo oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Sofia School Thought of Leading Van Indische Arsten atau Sekolah Tinggi Kedokteran di Jakarta. Itu didirikan oleh Dr. Sutomo. Organisasi itu bernama Budi Utomo. Nah, organisasi ini menjadi pelopor bagi organisasi kebangsaan lainnya pada masa itu. Oleh karena itu, maka setiap tanggal 20 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Jadi inilah sebagai tonggak awal, ya. Jadi berdirinya sebuah organisasi yang bercirikan nasional, didirikan oleh mahasiswa Stopia atau School Thought of Leading Van Indische Arsten, Sekolah Tinggi Kedokteran di Jakarta. Itu didirikan untuk apa? Untuk membangun semangat nasionalisme. Nah, dan pada tanggal 27 sampai 22 Oktober 1928 dilangsungkan Kongres Pemuda II di Jakarta. Kongres dihadiri oleh 9 organisasi pemuda, yaitu Jong Sumatranan, Jong Bataks, Bon, Jong Celebes, Pemuda Betawi, dan PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia. Melalui Sumpah Pemuda, pemuda Indonesia menyatakan ikrar untuk bersatu, tidak lagi berjuang secara terpisah di daerah masing-masing. Ini adalah tonggak perjuangan bangsa Indonesia, berjuang untuk bangkit dari penjajahan yang dilakukan oleh bangsa kolonialis Belanda. Jadi bayangkan, tonggaknya adalah tanggal 20 Mei 1908 dan baru diadakan Kongres tahun 1928. Jadi waktu yang cukup lama, hampir 30 tahun lebih, ya. Jadi hampir 30 tahun lebih, 28. Ya, ini baru dia bisa diadakan Kongres Pemuda untuk menyatukan organisasi-organisasi yang berjuang di daerah itu menjadi perjuang secara nasional. Nah, makna dari Sumpah Pemuda adalah sebagai berikut. Bagaimana kita tahu Sumpah Pemuda itu? Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. Mengaku berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tidak ada bangsa lain kecuali bangsa Indonesia. Tidak ada bahasa yang lain kecuali bahasa Indonesia. Tidak ada tanah air yang lain kecuali tanah air Indonesia. Apa maknanya itu? Nah, kemarin kita lihat maknanya adalah pertama, menjadi awal dari tumbuhnya kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. 2, menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. 3, munculnya lambang-lambang pemersatu seperti bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya. Menggalang dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Setelah Sumpah Pemuda diikrarkan rakyat Indonesia, Indonesia itu sangat reaktif, keras, berjuang, dan pantang menyerah, menyuarakan persatuan dan kesatuan bangsa. Sehingga apa yang diharapkan itu, maka pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia. Ini hasil dari perjuangan yang dimulai, titik awalnya adalah 1908 oleh Budi Utomo, didirikan oleh Dr. Sutomo. Terus berlanjut ke Kongres Pemuda kedua
pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 yang diikrarkan Sumpah Pemuda. Sehingga dengan Sumpah Pemuda itu maka menjadi titik awal dari tumbuhnya kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Dan menjadikan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa persatuan. Di mana saja kita berada, walaupun beda bahasa kita, bahasa daerah misalnya, bahasa suku kita beda, budaya kita beda, etnis kita beda, keyakinan kita berbeda, tetapi kalau kita bertemu dan menggunakan bahasa Indonesia, maka itulah bahasa persatuan. Nah, prinsip-prinsip persatuan, kita lihat, terdapat beberapa prinsip untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Bhinneka Tunggal Ika. Apa maknanya? Melalui prinsip Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Indonesia wajib menjauhkan sikap-sikap mementingkan kelompok sendiri. Ya, jadi jangan mementingkan kelompok sendiri. Tidak bersifat sukuisme, fanatisme berlebihan. Bhinneka Tunggal Ika bermakna bahwa Indonesia sebagai bangsa yang terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, agama, dan adat istiadat merupakan kekayaan bagi bangsa Indonesia. Bukan kita tidak disuruh mencintai kelompok kita, bukan tidak kita disuruh mencintai suku kita, dan bukan kita tidak boleh fanatisme, tetapi yang kita jauhi adalah terlalu berlebihan sehingga menganggap misalnya kelompok yang lain itu tidak baik, suku yang lain tidak baik, sehingga kita timbul fanatisme yang berlebih-lebihan. Namun itu semua adalah bagian dari bangsa Indonesia yang merupakan kekayaan bagi negara Indonesia. Yang kedua, nasionalisme. Nasionalisme adalah paham yang meletakkan kesetiaan tertinggi individu yang harus diberikan kepada negara dan bangsa. Ini konteks dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini sesuai dengan namanya nasionalisme, yaitu kesetiaan tertinggi individu yang harus diberikan kepada negara dan bangsa. Karena apa? Karena kita wajib hukumnya untuk memiliki sifat nasionalisme atau cinta bangsa. Bagaimana disebutkan dalam agama, hubbul waton minal iman. Cinta tanah air itulah bagian daripada iman. Nasionalisme bertujuan agar individu setiap warga negara memiliki suatu sikap atau perbuatan untuk mencurahkan segala tenaga dan pikirannya dengan kemampuan, kemauan, kehormatan, dan tegaknya kedaulatan bangsa dan negara. Ini yang diharapkan. Jadi kita harus meletakkan Bhinneka Tunggal Ika, menguatkan itu. Yang kedua, semangat nasionalisme itu harus digalang, yaitu kesetiaan tertinggi individu yang harus diberikan kepada negara dan bangsa dalam konteks berbangsa dan bernegara. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Sekiranya ada hal-hal yang kurang antum pahami, bisa antum tanyakan melalui line telepon yang telah ada. Demikian, dan mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.